Shalom. Hari ini saya mau share firman Tuhan tentang Kristen yang berkualitas. Kalau umat Tuhan mau menjadi Kristen yang berkualitas, ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus rajin berdoa. Firman Tuhan dalam Matius 26 ayat 41a berkata, "Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Artinya apa? Kalau kita tidak mau jatuh dalam pencobaan, yang harus kita lakukan adalah berjaga-jaga dan berdoa. Setiap hari umat Tuhan harus belajar menyiapkan waktu untuk berdoa lebih kurang 1 jam. Kenapa? Karena letak kekuatan kita umat Tuhan ada di dalam doa. Kalau umat Tuhan rajin berdoa, sudah pasti kita lebih kuat menghadapi pencobaan. Kalau umat Tuhan rajin berdoa, sudah pasti hubungan kita lebih dekat dengan Tuhan. Dan kita akan semakin dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Dan khususnya kita yang rindu agar keluarga kita semua diselamatkan Tuhan, banyak-banyaklah berdoa. Karena terkadang ada keluarga yang tidak mau diinjili, tetapi lewat doa kita bisa memenangkannya. Yang kedua, kalau umat Tuhan mau menjadi Kristen yang berkualitas, kita harus rajin membaca Alkitab. Kalau umat Tuhan rajin membaca Alkitab, sudah pasti kita akan mengerti firman Tuhan. Dan kalau umat Tuhan mengerti firman Tuhan, pastilah kita tidak mempermasalahkan lagi tentang perpuluhan. Kenapa? Karena perpuluhan itu kan sudah dilakukan umat Tuhan. Mulai dari zaman Abraham sampai zaman hukum Taurat, sampai zaman orang Farisi, sampai di perjanjian baru. Dan yang kemudian, kalau kita mengerti firman Tuhan, pastilah kita tidak mempermasalahkan lagi tentang baptisan. Kenapa? Karena di dalam Kisah Rasul 1 ayat 5 sudah ditulis bahwa baptisan itu ada dua, yaitu baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Kalau umat Tuhan masih mempermasalahkan hal-hal yang seperti ini, itulah yang menunjukkan bahwa kita tidak rajin baca Alkitab. Saya menyarankan kepada semua umat Tuhan, mari kita rajin membaca Alkitab. Setiap hari umat Tuhan harus membaca Alkitab 5 pasal atau minimal 3 pasal. Kalau ini bisa kita lakukan dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, maka akan muncullah iman, pengharapan, dan kasih kepada Kristus. Seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Untuk sampai di level kasih sudah pasti berproses, tidak instan. Dari level iman naik ke level pengharapan, kemudian baru sampai di level kasih. Kalau umat Tuhan sudah sampai di level kasih, disinilah baru kita melihat Kristen yang berkualitas. Kalau umat Tuhan sudah sampai di level kasih, barulah kita bisa saling mengasihi sesama manusia. Dan kita bisa mengasihi orang yang melukai hati kita, bahkan mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kita. Dan kalau kita dipakai Tuhan menjadi seorang pengkhotbah, dari khotbah kita pun akan kelihatan kasih itu. Kita bisa mengasihi semua jemaat tanpa membedakan suku, warna kulit, dan status sosial.
Kita bisa berkhotbah dengan kasih tanpa menghujat. Dan kita tidak akan mendengar lagi ada pendeta yang berkata, pendeta pencuri, pendeta perampok, pendeta sesat. Dan yang terakhir, kalau hamba Allah yang sudah sampai di level kasih, pastilah berani memberitakan firman Tuhan seperti Edis TV. Singa dari Yehuda harus mengaum. Jangan jadi hamba Allah yang pengecut. Baru ditanya Richard Lee, kenapa Bapak masih Kristen? Jawabannya, karena saya masih suka makan daging babi. Ini betul-betul jawaban yang memalukan dan mengecewakan puluhan ribu umat Tuhan yang menonton. Namanya pendeta besar, tapi kalah dengan Edis TV. Kita hamba Tuhan harus belajar dari Edis TV. Kalau kita menjadi pendeta yang penakut, kita bisa membayangkan bagaimana dengan jemaat. Jangan lupa like, subscribe. Tekan sekarang juga ya. Tombol merah.